Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak sekalian, kita tes konsentrasi. Coba. Kita tes konsentrasi. Kalau saya menyebutkan tangan kanan, maka kalian mengangkat tangan kiri. Kalau saya mengucapkan tangan kiri, berarti kalian mengangkat tangan kanan. Kalau saya mengatakan diam, berarti tidak boleh ada yang bergerak. Kalau saya mengatakan tengok kanan, berarti tengok kiri. Kalau saya mengatakan tengok kiri, berarti tengok. Siap? Kita uji coba. Tangan kanan. Ayo. Ayo. Tangan kiri. Tengok kiri. Ayo. Tengok kanan. Oke. Sekarang kira-kira kalau salah nanti mau diapakan? Nah, senyum bahagia gitu ya. Oke. Tangan kiri. Kurang kompak. Ulang lagi. Tangan kiri. Tangan kiri. Langsung turun, jangan terus. Oke, begitu selesai langsung turun gitu. Tangan kiri. Nah, gitu ya. Oke. Tengok kiri. Gitu ya. Oke, diulang lagi. 1, 2, 3. Tangan kanan. Kanan. Iya. Tangan kiri. Sekarang pelan-pelan, gerakan pelan. Tangan kanan. Oke. Tangan kiri. Kanan. Ayo, yang angkat tangan dihukum semua. Karena perintahnya adalah tangan bukan kanan, tapi tangan. Ingat-ingat. Kalau ada tangan kanan, yang diangkat adalah tangan kiri. Kalau saya mengatakan tangan kiri, yang diangkat tangan kanan. Kalau saya bilang tengok kiri, berarti tengok kanan. Tapi kalau saya bilang tengok kanan, berarti tengok. Tapi kalau saya bilang kanan, berarti mana yang mau diarahkan? Nah, nanti kalau saya bilang kanan kok ngangkat tangan atau tengok, berarti nanti yang salah. Sekarang kita ulang lagi. Tangan kiri. Ayo Rai. Ayo, diulang lagi. Tangan kiri. Tangan kiri. Tangan kanan. Tengok kanan. Tengok kiri. Tengok kanan. Tengok kiri. Kiri. Ayo, siapa yang suruh tengok? Oke, tepuk tangan untuk anak semuanya. Ini namanya uji konsen. Anak-anak sekalian. Baik. Pak Solikin tanya, anak-anak datang ke sini tujuannya apa? Belajar. Baik. Apa yang sudah kalian pelajari? Sudah ada? Belum Pak, baru tadi sore nyampe sini kok belum ada yang dipelajari. Paling tidak baru pelajaran tentang sholat berjamaah. Tadi ada yang nyampe sini jam 2? Jam 3? Jam 4? Jam 5? Setengah 6? Udah ada. Oke, baik. Anak-anak sekalian, kedatangan kalian yang pertama, yang datang paling awal menunjukkan keseriusan yang luar biasa. Yang datang tengah-tengah berarti niatnya separuh-separuh. Yang datang paling akhir berarti bukan, jangan bilang tidak niat. Yang datang terakhir rumahnya yang jauh gitu tuh ya. Kan angkutannya tidak ada. Iya. Baik anak-anak sekalian. Saya tanya, anak-anak sekalian ini agamanya apa? Islam. Kok tahu kalau agama Islam? Hah?
Kan sholat apa lagi? Ngaji apa lagi? Berzikir apa lagi? Sholawat apa lagi? Ya anak-anak dulu ada yang enggak yang mengatakan di depan bapak-bapak, ibu-ibu, ini rayi agamanya sudah Islam. Ada yang pernah bilang begitu enggak? Pak RT, Pak RW, Pak Lurah misalnya ada? Enggak ada. Terus kamu itu ngaku Islam, buktinya apa? Selain tadi ibadah. Syahadat apa lagi? Kamu punya yang rayi sudah SMP kan? Iya, punya kartu pelajar? IPM, kartu IPM? Duh, ini besok tak takurin kepala sekolamu ini. Baik, anak-anak sekalian, orang itu beragama Islam dan tidak biasanya bisa diketahui satu, ibadahnya, dua, tanda pengenalnya. Orang bilang KTP. Nah, KTP-nya biasanya tulisannya Islam. Anak-anak tahu Islam itu apa? Islam adalah, ayo, agama apa lagi? Islam. Tak ceritani cah gini. Nah, anak-anak sekalian, dulu Rasulullah itu sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba datang laki-laki tua, nimbrung ikut duduk di situ. Laki-laki tua itu ngomong, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku Islam itu apa? Kata Nabi begini, "Antashhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian wa aqimus shalah wa itaiz zakah wa saumi ramadan wal hajjul bait man istata'a. Yang namanya orang Islam itu satu, membaca syahadat. Oke, anak-anak sekalian, siapa yang sudah hafal syahadat tunjuk jari. Syahadat bunyinya bagaimana? Bagus. Syahadat dibagi menjadi berapa? Syahadat dibagi menjadi dua. Satu, syahadat tauhid. Yang kedua, syahadat Rasul. Syahadat tauhid bunyinya asyhadu alla ilaha Artinya apa tadi itu? Aku bersaksi tiada Tuhan. Itu namanya tadi syahadat apa? Syahadat tauhid. Yang kedua syahadat Rasul. Bunyinya apa? Wa asyhadu anna. Nah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Baik, syahadat sudah. Anak-anak sholat? Sholat dah. Sehari semalam berapa waktu? Sebutkan satu. Subuh berapa rakaat? Duhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Jumlahnya berapa rakaat? 17. Bagus. Anak-anak boleh enggak rakaatnya dikurangi? Sholat isya capek ngantuk, sholat isyanya 2 rakaat aja lah, atau 1,5. Habis rukuk sami Allahu liman hamidah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Boleh enggak? Enggak boleh. Maka kalau kalian mengaku Islam, 5 waktu tidak boleh dilupakan. Siapa yang biasanya sholatnya molor? Siapa yang sholat subuhnya kesiangan? Bahkan sholat subuh tidak lewat. Ada? Masmu pernah. Oh, masmu pernah? Waduh, bapakmu? Bapaknya enggak. Anak-anak yang sholat zuhur 7 jari. Yang tadi siang aja. Tadi siang sholat zuhur 7 jari. Oke.
Yang tadi sore sholat asar 7 jari. Kesorean. Tadi sholat maghrib? Semua. Isya? Belum. Oke, bagus. Anak sekalian, Pak Solikin tidak akan menyampaikan rukun Islam, tapi Pak Solikin mencerita di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 173. Oke, bunyinya begini. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyihim dzurriyyatakum wa asyhadakum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Anak-anak sekalian, saya tanya, kalian pernah berbicara sama Allah enggak? Ayo, pernah enggak bicara sama Allah? Orang sholat itu siapa yang disembah? Allah. Kamu berdoa sama siapa? Allah. Tapi kalian itu dulu pernah ketemu langsung sama Allah. Nah. Ayo, siapa yang tahu kapan? Pas belum diciptakan. Belum diciptakan, apalagi ada lagi? Belum lahir, apalagi? Anak-anak di Lauhul Mahfud, oke bagus. Di Lauhul Mahfud itu jumlah orang itu sudah ada. Suamimu siapa? Di sana sudah ada. Istrimu siapa? Ada. Anakmu berapa? Ada. Cucumu ada berapa? Ada. Tapi masih dalam bentuk roh atau nyawa. Namanya alam roh. Alam roh itu di Lauhul Mahfud sana. Semua ciptaan Allah yang namanya manusia sudah ditetapkan jumlah laki-laki berapa, perempuan berapa. Maka kalau misalnya roh ini tidak turun ke badan manusia, tidak mungkin karena roh butuh badan. Nah, maka kalian dulu ketemu dengan Pak Solikin ketemu, tapi di alam roh. Dengan Pak Nasrullah ketemu, tapi di alam roh. Di alam yang ada masih di Lauhul Mahfud. Kemudian dari alam roh itu diambil satu-satu. Diturunkan oleh Allah. Ke alam nomor 2 namanya alam kandungan. Kalian keluar dari kandungan kan? Tidak ada yang keluar dari batu kan? Iya. Kan gitu. Nah, ketika kalian itu mau ditaruh sama Allah di dalam jasadmu umur 4 bulan di dalam perut ibumu. Kamu ditanya oleh Allah diambil. Misalnya Rayi misalnya. Rayi. Nah, kamu akan aku taruh di badan calon bayi. Kira-kira kamu kalau tak taruh di sana, sanggup tidak mengakui kalau aku itu Tuhan kamu? Jadi Allah itu dulu nanyanya pertama, alastu birabbikum, kata Allah dalam Quran. Rayi, bukankah aku ini Tuhanmu? Rayi ngomong, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, engkau Tuhan saya. Nah, maka kemudian diturunkanlah di dalam badan diturunkan sambil diputuskan 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, ditentukan jenis kelaminnya. Nah, kalau di sini kan tidak ada tuh yang berkelamin ganda tuh. Ada yang kelaminnya ganda? Enggak, yang perempuan jelas perempuannya. Yang laki-laki jelas lakinya. Ditentukan oleh Allah, tidak mungkin jenis kelaminnya ketuker. Kan gitu. Walaupun itu anak kembar. Walaupun kembarnya laki perempuan atau perempuan atau laki-laki, dua-duanya tidak akan ketukar. Oh, itu kan kudunya kelaminnya si A, dipindah nggak bisa. Semua ditukar Allah. Laki-laki maka akan lahir laki. Perempuan akan lahir perempuan. Maka di dunia ini tidak ada yang namanya istilah banci. Tahu banci? Banci itu kalau malam namanya Tini, kalau siang namanya Tono.
Iya kan ini? Iya. Jadi kalau malam itu berbadan perempuan, kalau siang berbadan laki, tidak ada dalam Islam. Kenapa? Karena mereka fisiknya, badannya laki. Tidak ada yang ngondek. Alah nak, tidak ada yang gitu. Ini namanya ngondek gitu ya. Nah, tetap badannya laki. Maka haram, tidak boleh kemudian mengganti jenis kelamin. Misalnya, ada di antara kalian misalnya kecilnya laki-laki, gedenya pengen jadi perempuan, terus ke Australia operasi plastik pakai ember, namanya aja operasi plastik, ya kan? Badannya diganti, wah semula laki-laki brewok, akhirnya tempel plastik jadi wajah perempuan, rambutnya yang pendek jadi panjang, suaranya suara angel. Kenapa? Karena laki-laki punya namanya jakun. Ini timbre suara di sini. Suara laki-laki beda apa sama dengan perempuan? Coba sekarang yang laki-laki bilang Allah gitu. 1, 2, 3. Allah. Yang perempuan? Allah. Kelihatan bedanya toh? Misalnya si ini namanya siapa, Mas? Kenji pindah ke sana pakai kerudung. Ketika ditanya, kira-kira suaranya jadi perempuan enggak? Enggak, tetap laki-laki. Nah, besok itu kalau ada orang mati kok mengganti jenis kelamin, tidak diterima oleh, maka pertama diputuskan jenis kelamin, yang kedua umurnya. Ayo, siapa yang tahu jumlah umur? Berapa kira-kira umurmu? 9 tahun sekarang. Nanti kira-kira mau hidup berapa tahun? Wah, Nabi bersabda begini, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kalau sekarang umurmu 9 tahun, berarti kira-kira kari 51 tahun lagi. Iya kan? Untuk menjadi 60, panas berapa tahun? Panasnya masih anak-anak ini. 15 tahun ya Pak ya. 15 tahun dibalik gitu ya. Iya. Jadi anak-anak, umur kita di dunia ini tidak lama. Orang Jawa bilang hidup di dunia seperti orang mampir minum. Orang minum berapa lama? Ada nggak yang minum setengah jam? Wah, habis minum glokok-glokok jalannya begini. Kenapa? Perutnya penuh dengan kembung. Kebanyakan orang minum itu paling cuman 5 menit. Tadi kalau habis main sepak bola, minumnya kuat berapa menit? Pernah 5 menit begini terus? Enggak kan? Di sini gelembung kan gitu. Nanti tidak kuat lari malah. Itu gambaran orang hidup di dunia. Lah, kamu kalau hidup di dunia itu tidak lama, kira-kira apa yang disiapkan? Ayo. Yang disiapkan amal. Amal yang paling baik adalah sholat. Baik, anak-anak sekalian, itu amal yang terbaik. Tetapi sebanyak apapun amal seorang anak, kalau dia berani kepada orang tuanya, amalnya tidak ada harganya. Maka yang pertama kamu lakukan adalah taat dan patuh kepada kedua orang. Persiapannya itu, umur kita tidak panjang. Yang orang tuanya masih hidup semua, tunjuk jari. Bapak ibunya masih ada? Masih ada semua? Ada yang tinggal bapaknya saja? Atau tinggal ibunya saja? Baik, bersyukurlah kalian masih komplit lengkap. Iya kan? Nabi Muhammad itu umur berapa tahun ditinggal wafat bapaknya? Umur 6 bulan di dalam kandungan Rasulullah sudah yatim. Bayangkan, umur 6 tahun, 5 sampai 6 tahun ditinggal wafat ibundanya. Itu Rasulullah kecil sudah yatim
tetapi jadi orang yang luar biasa. Apalagi kalian orang tuanya masih ada, tidak boleh disia-siakan. Oke, Pak Solikin tak tanya, siapa kalau keluar rumah selalu minta izin kepada orang tua? Nah ini yang tidak ngacung berarti tidak pernah minta izin. Kalau pulang dari kemana-mana mengucapkan salam 7 jari. Yang setiap masuk rumah salam 7 jari. Keluar rumah salam 7 jari. Ketemu gurunya salam 7 jari. Jarang. Iya, kalau ketemu bapak ibu guru jangan sungkan mengucapkan salam, karena absus salam, menebar salam itu baik. Tadi yang nomor berapa yang diputuskan? Umur itu nomor berapa tadi? Ayo, nomor 1 yang diputuskan adalah jenis kelamin. Yang kedua yang diputuskan adalah umur. Yang ketiga yang diputuskan adalah meninggal dunianya. Matinya kapan tidak ada yang tahu. Ada orang jalan, kesandung batu, jatuh, meninggal dunia. Iya kan? Ada orang lagi sholat, Allahu Akbar, sujud, tidak bangun-bangun, ternyata meninggal dunia. Tadi sore ada orang naik sepeda motor, berhenti, tidur di pinggir jalan, ternyata sudah meninggal dunia. Di pinggir jalan, naik motor, istirahat, tidur, ternyata meninggal dunia. Maka tidak ada yang tahu kapankah kita akan meninggal dunia. Maka kalau kita tahu meninggal dunia itu rahasia Allah, kita harus persiapan. Musuh terbesar kalian itu siapa kira-kira? Setan. Bukan. Siapa? Malaikat Israel. Itu musuh terbesarmu. Siapa yang bisa mengalahkan malaikat Israel? Malaikat Israel itu tugasnya apa? Pencabut nyawa. Kira-kira bisa menghindar? Tak tutut nyawa mulu. Raiso. Bisa enggak? Enggak bisa. Maka musuh terbesar kita adalah malaikat Israel, karena kita pasti akan kalah. Kalau sama setan kita bisa menang. Ya kan? Setan goda pas sholat, temannya ngobrol. Diingatkan, jangan ngobrol kalau pas sholat. Kalau misalnya kalau mau sholat gitu ya, mau sholat temannya ribut. Kalau dia sama Muhammad dia ingatkan dulu dan kalau mau sholat. Nah, masih kan? Ya. Kalau guyon dipisah, suruh sholat guyon dalam sholat itu pekerjaannya siapa sih? Guyon dalam sholat pekerjaannya siapa? Setan. Makanya kalau sholat rapat, setan itu senang menggoda orang yang sholat. Ada cerita begini, dulu di Jawa Timur ada seorang santri datang ke tempat kiai. Kiai, tolong saya dikasih doa agar saya bisa lihat setan. Kata kiainya, ndak usah, ndak penting. Lain hari lagi ngomong, Kiai, tolong saya ajari doa Kiai. Buat apa? Biar bisa melihat setan. Ndak usah, ndak penting. Lain hari lagi datang lagi, Kiai, mohon tolong, saya diajari doa buat apa? Lihat setan. Terus ditanya sama kiainya, kamu terus kalau lihat setan mau ngapain? Saya akan memukul setan kalau lagi menggoda orang sedang sholat. Saya tidak terima kalau saudara-saudara saya sholat digoda oleh setan. Lihatnya setan jangan ke saya ya. Iya, jangan ke Pak Solikin lihat setannya. Akhirnya benar, dikasih doa sama kiainya. Oke, tak kasih doa. Kemudian betul, suatu hari dia datang sholat maghrib terlambat. Setan banyak yang goda orang sholat. Ada di ono sing dijorok-joroke, ono sing disebuli, ono sing dijak ngobrol. Setan yang paling belakang dipukul sama dia. Cetek! Ayo bareng-bareng. Nah, mukul bunyinya gimana toh? Ceplok apa cetek? Wah, dipukul setannya. Cetok, setannya kaget. Loh, lah sampean kok bisa delok aku? Setannya berbalik badan. Nah, kamu kok bisa lihat saya?
Si santri tadi bilang, iya saya kan sudah dikasih ilmu sama kiai saya bisa lihat kamu. Kamu kalau menggoda orang sholat, tak pukuli kamu. Setannya ngomong, untung mas, umurmu masih 30 tahun. Seumpama umur tinggal 3 hari, tak balas sampai tak pukul. Wah, si santri tadi mikir, oh umur saya masih 30 tahun. Wah, selama ini 10 tahun saya akan nakal. Gitu kan? Udah usah sholat, udah usah puasa. Terus pokoknya nakal lah, pokoknya mencuri macam-macam. Yang 10 tahun nanti saya bertobat. Wah, yang 10 tahun saya akan beribadah. Genep kan 30 tahun toh? Wah, akhirnya bener. Begitu selesai, dia keluar dari pondok pesantren, nakal. Beli minuman. Nah, minuman keras contohnya apa? Es batu. Es batu kan minuman keras toh? Oh, es batu bukan minuman keras toh? Apa? Anggur merah itu red wine gitu ya? Iya. Kamu tahu ciu? Pak Solikin aja dia tahu. Kau pada tahu? Beli minuman keras. Wah, dia minum minuman keras. Wah, habis minuman ada cewek cantik lewat. Udah goda, sweet, godaan kita dong. Wah, minum, mabuk, ada gadis lewat dicium. Dosa enggak kira-kira? Wah, dosa. Akhirnya ketahuan orang, dipukuli orang banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Orang itu habis minum minuman keras, berbuat yang tidak baik, akhirnya dia mati 3 hari ketika berbuat nakal. Belum sampai 30 tahun, baru 3 hari. Omongannya setan 30 tahun, ning ternyata nyawanya tinggal 3 hari. Itu omongannya setan. Maka jangan percaya dengan omongan. Akhirnya si santri itu mati setelah 3 hari nakal gara-gara minuman keras ganggu orang. Itu akibat percaya pada omongannya setan. Ini umur kita, persiapan menjelang sebelum kita meninggal dunia. Yang pertama tadi sudah diputuskan jenis kelamin. Yang kedua diputuskan apa tadi? Umurnya. Yang ketiga diputuskan mati. Itu tidak ada yang tahu, Cah. Bisa jadi orangnya sehat, habis makan, pulang-pulang meninggal dunia. Tapi ada ciri-ciri orang sebelum meninggal dunia. Minimal 40 hari sebelum meninggal dunia ada cirinya. 1, badannya sering sakit. Hati-hati kising badannya sering sakit. Linu, wah, kan? Kemudian 7 hari sebelum meninggal dunia sudah kurang nafsu makan. Nafsu makannya sudah mulai kurang. Oh, narep mati aja ditulis, rasa ditulis, ngeling-ngeling baik. Ya kan ini. Nafsu makannya kurang. Makanya orang mau meninggal dunia itu tahu-tahu badannya kering. Kering tahu ya? Iya, bobotnya tuh turun. 3 hari sebelum meninggal dunia sudah sering bersih-bersih. Rumah dibersihin, gitu kan? Kemudian apa yang biasanya tidak pernah bersih, dibersihkan. 1 hari menjelang hari H, ini apa namanya? Apa ini? Lekukan di bawah hidung itu sudah rata. Kemudian telinganya, nah gini ya, jetiting orang Jawa bilang. Ininya yang paling banyak ini. Nah, sudah ada lekuannya. Ini loh. Bibirmu bagian atas itu ada lekuan tuh ini. Ada enggak lekuane? Wah, nek rono bahaya kuwi. Nek iki roto berarti memang meninggal dunia. Ininya kalau rata, iya kan? Nah, ada cerita begini, Cah. Di Amerika Serikat ada kumpulan para dokter. Nah, dokter-dokter ini pengen melihat kedatangan malaikat pencabut nyawa. Mereka pengen berusaha bagaimana caranya orang yang mau dicabut nyawanya nggak jadi dicabut nyawanya. Kenapa? Karena kedatangan malaikatnya diketahui sehingga bisa dihalang-halangi.
Akhirnya dia ambil pasien yang sudah anfal. Tahu anfal ya? Pasien wes megap-megap ambekane Senin Kemis. Gitu ya. Sudah mau mati. Pasien dimasukkan ke lemari kaca. Kasih kamera dari mana-mana. Wah, dikasih mikrofon. Jadi kalau misalnya ada gerakan sedikit pun akan diketahui. Para dokter semuanya berlindung di dalam ruangan yang terbuat dari kaca, biar mereka bisa melihat. Pasien di dalam kaca, yang melihat di dalam kaca. Pengen tahu datangnya malaikat pencabut nyawa. Kira-kira bisa enggak? Bisa. Mereka bertemu dengan malaikat pencabut nyawa. Bisa ketemu dengan malaikat Israel, betul. Kenapa? Karena begitu mereka memperhatikan pasien yang mau meninggal dunia, kaca yang dijadikan pelindung meledak. Akhirnya kaca-kaca itu menghantam badan para dokter yang sedang melihat pasien yang akan meninggal. Karena kena pecahan kaca, otomatis mereka meninggal dunia juga. Orang mati ketemu tidak dengan malaikatnya? Ketemu sama malaikat pencabut. Malaikatnya ngomong kan gini, pengen ketemu ente, ketemu saya toh, ini tak cabut nyawamu. Itulah kalau orang menantang kematian. Oke, itu orang yang mau meninggal dunia. Anak-anak sekalian, kemudian selanjutnya tadi yang nomor 3, yang keempat, diputuskan Allah rizkinya. Nah ini tadi yang keempat ya. Yang nomor pertama tadi diputuskan apa? Ayo, jenis kelamin. Yang kedua diputuskan umur. Yang ketiga diputuskan apa? Ajal atau matinya. Yang keempat diputuskan rizkinya. Dan yang kelima diputuskan suka dan duka. Oke, anak-anak, bisa enggak kalian senang terus? Bisa enggak senang terus? Orang senang itu simbolnya apa sih? Orang senang itu simbolnya apa? Senyum, apalagi? Tertawa, apalagi? Kalau sedih simbolnya apa? Menangis, cemberut, gitu kan? Ada enggak orang seharian tertawa terus? Ada. Lagi begini? Iya kan? Kalau lagi begini kan ketawa terus toh. Oh, kamu lihat itu loh si Bolam ya, depan Kapolres Limbangan itu. Tahu Bolam ya? Bolam itu orang gila itu loh. Namanya Bolam, itu kan ketawa terus itu. Nah, jadi kalau oh gitu ya. Iya. Jadi kalau orang itu hidup tidak mungkin ketawa terus, juga tidak mungkin menangis. Itu namanya suka dan duka, bahagia dan sedih. Baik anak-anak sekalian. Oke, sampai di sini. Kira-kira yang tadi Pak Solikin sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Tunjuk jari. Paham enggak? Oke, sekarang saya tanya yang laki-laki. Yang diputuskan pertama apa tadi? Yang perempuan nomor 2 apa? Yang ketiga yang laki-laki apa? Ajal. Yang keempat yang perempuan? Rizki. Yang kelima sama-sama? Suka dan duka. Baik anak-anak sekalian, kiranya anak-anak sudah paham dan sudah tahu 5 itu diputuskan kapan? Ayo, tadi diputuskan kapan? Umur 4 bulan di dalam kandungan. Siapa yang memutuskan? Allah. Siapa yang bicara dengan bayi? Allah. Ingat enggak kamu dulu bicara sama Allah? Enggak ingat. Kenapa? Karena ingatan kita begitu kita keluar dari kandungan dihapus oleh Allah. Kamu kan enggak ingat toh dulu kamu di kandungan ngapain aja? Pak melongker, Pak. Pak nggak mau driji kaki, Pak. Nggak mau driji tangan, Pak. Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada. Jadi alam roh ingatan dihapus, alam kandungan ingatan dihapus. Begitu kamu lahir ke dunia, maka akan dipraktekkan tadi 5 hal. Begitu lahir, kalian lahir umur berapa di kandungan?
9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari kalian lahir. Wah, yang laki-laki ya laki-laki, yang perempuan perempuan. Baik, anak-anak sekalian, kenapa bayi kalau lahir menangis? Ayo, senang? Ini namanya siapa? Aza. Kamu dulu kalau lahir nangis enggak? Enggak tahu. Mas, lahir nangis enggak? Nangis, kira-kira nangis berapa? Nangis. Yang perempuan, ada enggak yang lahir langsung tertawa? Wah, aku lahir. Ada enggak? Enggak ada kan? Enggak ada, apalagi begitu lahir. Hore, aku sudah lahir. Enggak ada kan? Iya. Jadi itu simbol alami. Kenapa bayi itu lahir kemudian menangis? Ada 2 hal. Yang pertama, dia sudah harus siap menerima godaannya begitu dia lahir, setan sudah menanti kedatangannya. Calon musuh-musuhku sudah lahir. Maka menangis. Yang kedua, menangisnya karena dia sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah putus, sudah tidak dengar suaranya Allah lagi. Maka agar kita nyambung dengan Allah, ketika kita hidup harus sering-sering berkomunikasi dengan Allah lewat sholat. Itu ibarat HP dicas. Kalau habis dicas baterainya penuh, kira-kira dibuat nelpon enak enggak? Nyambungnya gampang enggak? Iya, orang sholat itu signal. Gitu ya, tahu ya, sinyal orang Jawa bilang. Jadi orang sholat itu sinyal. Jadi kalau kita sering sholat, sinyal kita kepada Allah ketahuan. Oh, itu si Rai lagi sholat. Oh, berarti hidup. Nah, kan gitu ya. Kalau tidak sholat dianggap wujuduhu ka'adamihi. Kalau ada orang Islam, kalau tidak mau sholat namanya apa? Kafir. Kalau ada orang Islam tidak sholat namanya kafir. Orang kafir tidak boleh masuk surga. Orang kafir masuknya ke neraka. Na'udzubillahi min. Angkat tangan kiri. Ayo, tengok kiri. Angkat tangan kanan. Tengok kiri. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Baik, anak-anak sekalian, karena sudah waktunya sholat isya ya Pak Nasrullah ya. Tidak boleh kita melewati waktu yang utama. Sampai di sini dulu anak-anak sekalian. Tadi berdoa enggak ya Pak ya? Tadi sudah ya. Kita selesaikan session kali ini dengan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.